Sering deh dengar pertanyaan kalau mau pilih asuransi tradisional atau unit link. Bagusan yang mana ya? Dua-duanya sama-sama memberi proteksi dan punya kelebihan masing-masing untuk mendukung rencana finansial kamu. Jadi pertanyaan yang lebih tepat itu, mana nih yang lebih sesuai dengan kebutuhan kamu saat ini? Kalau kamu tipe yang lebih suka hal yang adem ayem, nggak pengen mencampur urusan investasi dan asuransi, dan bisa pilih jangka waktu untuk bayar preminya. Produk asuransi tradisional bisa jadi yang lebih cocok buat kamu. Nah, kalau kamu tipe yang ingin mendapatkan manfaat investasi selain manfaat proteksi dalam asuransimu, kamu bisa pilih produk asuransi unit link. Perlu diingat ya, sebagian besar masa bayar premi produk unit link sesuai masa perlindungan yang kamu inginkan. Ada juga produk yang berikan opsi bayar tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan kamu harus top up premi di kemudian hari agar perlindunganmu tetap aktif. Jadi apa sih bedanya asuransi tradisional dan asuransi unit link? Asuransi tradisional sering disebut asuransi murni karena premi yang dibayar seutuhnya untuk membayar biaya asuransi. Premi asuransi tradisional dibayar dengan masa pembayaran tertentu. Ada yang sekali bayar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan 20 tahun. Khusus asuransi tradisional yang mengcover kesehatan seperti rawat inap di rumah sakit, jangka waktu perlindungan asuransinya 1 tahun, lalu bisa diperpanjang. Tapi perlu diingat, premi asuransi kesehatan akan terus bertambah seiring dengan usia kamu, inflasi biaya kesehatan, dan lain-lain. Kalau asuransi unit link, beda cerita. Dari premi asuransi yang kamu bayar, sebagian dipakai untuk membayar berbagai biaya asuransi, sebagian lainnya diinvestasikan. Tenang, untuk bagian yang diinvestasikan di sini, perusahaan asuransi menyediakan berbagai pilihan fund yang bisa disesuaikan dengan profil risikomu. Mintalah Bank Assurance Life Consultant atau BLC AIA untuk membantu mengenali profil risikomu sebelum memilih fund. Perlu diingat ya, unsur investasi di produk unit link ini bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk cadangan dana. Dana ini bisa dipakai untuk membayar kenaikan biaya asuransi atau untuk menjaga polis kamu tetap aktif di saat kamu memiliki prioritas keuangan lain yang mendesak. Jadi pastikan kamu memonitor nilai akun pada polismu ya. Satu hal yang juga perlu kamu sadari, nilai investasi pada Reply, ringkasan informasi produk dan layanan yang hanya berupa perkiraan. Jadi kondisi sebenarnya bisa lebih rendah, namun juga bisa lebih tinggi. Ya sama seperti investasi lainnya, semua bisa naik turun tergantung dengan kondisi pasar. Di asuransi unit link, kamu perlu bayar premi selama masa asuransi. Namun tidak perlu khawatir, jika suatu saat ada prioritas keuangan yang lebih mendesak, kamu bisa mengajukan cuti premi dengan tetap memantau nilai investasi yang ada sehingga polis kamu tetap aktif. Khusus asuransi kesehatan unit link, ada opsi asuransi tambahan lain, yaitu waiver of premium atau pembebasan premi asuransi apabila pemegang polis mengalami resiko penyakit kritis, cacat tetap total, atau bahkan meninggal dunia. Asuransi tambahan ini penting untuk memastikan apapun resiko yang terjadi pada pemegang polis, proteksi asuransi terhadap tertanggung tetap berjalan. Kenapa bisa? Karena jika terjadi resiko penyakit kritis, cacat tetap total, atau bahkan meninggal dunia pada pemegang polisnya, premi selanjutnya akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi sampai tertanggung mencapai usia tertentu. Asuransi tambahan ini tidak tersedia loh di asuransi kesehatan rawat inap tradisional. Gimana? Sudah tercerahkan soal dua tipe asuransi tadi? Jadi, asuransi tradisional maupun unit link memiliki kelebihan dan resikonya tersendiri. Keduanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhanmu. Yang jelas, dengan asuransi, kesehatan finansialmu bisa lebih terjaga. Hidup lebih tenang karena finansial lebih terjaga saat menghadapi peristiwa yang tak terduga. Yuk kunjungi kantor cabang BCA terdekat dan ajukan proteksimu sesuai kebutuhanmu.